Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi Mas, apa kabar? Kabar baik, Mas Indra gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, Mas Indra, dalam pasal 103 PP yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi, khususnya pada ayat 4, salah satu poinnya, khususnya di poin E, adalah penyediaan alat kontrasepsi. Bagaimana Mas Indra memandang hal ini? Ya, ini menjadi kebiasaan buat pemerintah kita sekarang ini ya. Kalau bikin kebijakan itu turun dari langit kan. Ujuk-ujuk tiba-tiba bikin kebijakan yang menghebohkan. Karena harusnya rumus kebijakan publik itu kan diawali dulu dengan sebuah kajian akademis, ya kan? Nah, kita nggak tahu nih ada kajiannya atau enggak. Yang saya takutkan justru memang ada data yang menunjukkan bahwa misalnya ternyata banyak terjadi kehamilan remaja akhir-akhir ini. Banyak terjadi hubungan seksual antar remaja pranikah misalnya. Banyak terjadi misalnya MBA, STD, sexually transmitted disease di antar remaja, jadi penyakit kelamin antar remaja. Itu kan jauh lebih bahaya, Mas. Ya. Ya kan? Kalau ternyata ada data-data itu menunjukkan gagalnya sistem pendidikan nasional kita. Karena sistem pendidikan nasional kita kan berlandaskan Pancasila, di sana ada ajaran agama, berakhlak mulia, dan lain sebagainya. Nah, kalau ternyata hasilnya demikian, ya nggak bisa diselesaikan dengan hanya memberikan alat kontrasepsi. Poinnya adalah, dalam membuat kebijakan ini, backgroundnya apa, ada data-data apa. Kalau memang ternyata ada data yang mengerikan, misalnya tadi yang saya sampaikan, itu justru harus diungkap, dan itu harus menjadi malah concern kita bersama kan. Ini ada permasalahan besar yang muncul. Tapi kalau hanya tiba-tiba seperti ini, yang muncul di benak masyarakat adalah, loh ini kok pemerintah malah melegalkan misalnya hubungan seksual pranikah misalnya di antara. Jadi malah disiapin alat kontrasepsinya. Itu kan selalu berpikir seperti itu karena kita budaya timur kan. Beda dengan budaya barat, yang kalau di barat sana orang tua ya memang malah ngasih alat kontrasepsi buat anaknya sendiri gitu. Karena itu udah hal yang biasa buat mereka ya. Nah, di kita kan budayanya berbeda. Tetapi kenapa ada kebijakan ini itu nggak pernah diungkap oleh pemerintah? Selalu ujuk-ujuk kan gitu. Tiba-tiba muncul ini. Nah, yang saya takutkan itu, Mas. Ada hal yang justru menakutkan buat kita semua, ya, tetapi nggak diungkapkan. Itu pandangan saya. Oke. Apakah kemungkinan besar para pemuda atau remaja ini akan salah menerjemahkan aturan ini? Ya otomatis, karena nggak usah pemuda, kita yang para orang tua aja kan sudah menganggapnya loh ini kok tiba-tiba diberikan ada peraturan untuk memberikan alat kontrasepsi, berarti didorong untuk menjadi negara sekuler dong, untuk membiarkan kan nggak ada ajaran agama manapun yang memperbolehkan hubungan seksual pranikah misalnya, kan nggak ada. Kan, dan itu yang ada dalam sistem pendidikan kita karena berlandaskan agama. Itu kan berarti gagalnya di sana, Mas. Ya kan, gagalnya kan di sana. Nah, ini yang justru menurut saya perlu diungkap oleh pemerintah. Sebetulnya ada apa kan gitu. Apa karena yang juga kalau masalahnya adalah masalah pendidikan. Kalau ini masalahnya adalah masalah pendidikan, ya, alat kontrasepsi itu nggak dipakai sama anak-anak kita. Karena masalah pendidikan, jadi mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan dan apa manfaatnya pakai alat kontrasepsi. Karena yang menjadi masalah adalah masalah pendidikan. Bagaimana bangsa ini, kehidupan bangsa ini cerdas atau tidak? Kan di situ masalah. Kalau kita menghubungkan dengan hasil PISA misalnya, kemampuan literasi kita, kemampuan matematika kita yang sangat rendah, IQ kita pun disebut 78,49, di bawahnya Koko the Gorilla tuh rata-rata IQ orang Indonesia kan. Ini dengan diberikan alat kontrasepsi itu nggak menyelesaikan masalah.
Karena yang menjadi masalah adalah bangsa ini tidak dicerdaskan. Sebetulnya ada problem apa? Kalau menurut saya ini problemnya di sistem pendidikan kita. Jadi itu yang dibenahi, jangan sampai kita sakit kepala dikasihnya obat cacing kan. Oh iya, oke. Terkait sistem pendidikan, apakah perlu dimasukkan ke kurikulum pendidikan seks supaya ini juga pemahaman siswa atau remaja ini menjadi lebih matang terkait hal ini, Mas Indra? Nah, menarik nih kalau sudah membahas ke sana. Jadi problem utamanya, Mas, kalau orang Indonesia ngomongin pendidikan, pasti dalam benak kita yang muncul adalah persekolahan. Makanya tadi ngomongin kurikulum kan. Padahal yang namanya pendidikan, bahkan filosofinya Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, itu mengatakan yang namanya pendidikan harus terjadi keseimbangan ekosistem di 3 pusat pendidikan, di 3 sentra pendidikan. Rumah atau keluarga sebagai pusat pendidikan, pergerakan pemuda atau masyarakat sebagai pusat pendidikan, baru perguruan atau sekolah sebagai pusat pendidikan. Yang menjadi problem di Indonesia, karena semuanya urusannya adalah sekolah, kita nggak pernah menyentuh bagaimana pendidikan di rumah, pendidikan keluarga, pergerakan pemuda, ini nggak pernah disentuh. Semuanya ngomongin tentang sekolah. Nah, padahal kalau kita bicara pendidikan seks, itu nggak bisa mulainya dari sekolah. Pendidikan seks itu harus mulainya dari rumah. Bagaimana orang tua itu membekali anak-anaknya untuk misalnya mulai dari bicara tentang kebersihan badan, ya kan? Organ-organ tubuh itu kan berhubungan nanti sampai kita bicara mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain, mana yang tidak, apa yang terjadi kalau ada yang orang melakukan pelecehan begini, itu kan semua bagian yang harus dibekali dari rumah. Dan itu nggak pernah ada, karena dengan sistem pendidikan kita yang semuanya berat ke persekolahan, yang dibahas itu adalah soal ujian, ijazah, ya kan? Nggak pernah bicara tentang ini hubungan antar manusia, bagaimana kalau setiap anak kan mengalami masa pubertas, ada imajinasi yang macam-macam, belum lagi ditambah dengan adanya internet sekarang itu, membuka situs porno itu dengan mudahnya, ya kan? Itu kan hal-hal yang juga tidak pernah dididik di rumah. Karena orang tua di Indonesia nggak pernah ada panduannya. Jadi kalau punya dampak seperti yang kita takutkan tadi, ya ini kan kita belum tahu nih, datanya belum ada. Apakah memang benar begitu banyak misalnya kehamilan remaja, penyakit menular seksual antar remaja, kemudian hubungan seksual pranikah yang luar biasa, itu kan itu karena tadi tidak ada keseimbangan antara pendidikan di rumah, di sekolah, di masyarakat. Karena kita lihat, apalagi kota-kota besar nih, Mas, ya. Anak itu dari pagi sampai sore itu di sekolah, ya kan? Sore sampai malam di bimbel. Itu kehidupan kota besar seperti itu. Jadi yang dibahas itu ya urusan gimana ngerjain soal sinus kosinus tangan. Bukan bagaimana ini kehidupan dengan pacar itu gimana, kalau ada ketertarikan dengan lawan jenis bagaimana, mana yang apa akibatnya kalau begini, kalau begitu. Itu kan yang harus dibekali, dan itu mulainya harus dari rumah. Gitu. Nah, apakah karena soal seks ini masih dianggap tabu di Indonesia sehingga orang tua juga canggung untuk memberikan edukasi seks untuk anak-anaknya? Ya kan itu tadi masalahnya. Kenapa orang tua itu canggung? Karena mereka nggak tahu mulainya dari mana. Karena tadi tidak ada panduan, tidak ada bimbingan. Jadi kalau kita kembali kita tarik, Mas, secara aturan, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu dalam pembukaannya mengatakan tugas pemerintah adalah mencerdaskan bangsa. Untuk mencerdaskan bangsa itu tadi harus terbentuk 3 ekosistem kan, 3 pusat tadi, rumah atau keluarga. Nah ini nggak pernah disentuh.
Ini kan kita bisa lihat dari rencana kegiatan dan anggaran kementerian-kementerian kita. Kita bisa lihat dari rencana kegiatan anggaran dinas-dinas di OPD di pemerintah daerah. Kan nggak ada yang bicara tentang pendidikan keluarga, bagaimana membimbing orang tua, termasuk topik-topik misalnya tentang seksualitas dan lain sebagainya. Apalagi ke sana. Itu yang membuat ya wajar kalau kita ini tersesat, ya kan? Jadi sebetulnya berada di mana satu sisi kita sebagai orang tua mengatakan, oh itu bertentangan dengan agama kita, bertentangan dengan budaya kita. Tapi di sisi lain pendidikan itu nggak pernah diberikan. Pembimbingan itu terhadap anak-anak kita nggak pernah diberikan. Bagaimana kan nggak bisa dong kita mengharapkan sesuatu yang kita nggak pernah menanamnya. Nah ini mungkin baiknya adalah karena ini sudah menjadi topik yang viral, ya kan? Masyarakat jadi aware. Nah ini berarti mungkin saatnya dan momennya tepat kan? Dalam waktu dekat kita akan ada pergantian pimpinan nasional. Nah kita dorong supaya Pak Prabowo dan timnya itu bisa membentuk tim yang memang betul-betul paham cara membangun manusia. Bagaimana problem-problem sosial yang muncul seperti ini itu dicarikan solusinya. Bagaimana orang tua itu dikuatkan, diberdayakan untuk memang menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan anaknya. Masyarakat juga demikian. Jadi nggak semuanya itu bergantung ke sekolah dan terus kan kita jadinya berpikir, oh nambah kurikulum kan. Sekarang udah 17 mata pelajaran Mas, nanti ditambah satu pelajaran seksologi lagi jadi 18, nanti ada anti korupsi 19 toh. Ini gila aja kan kalau semuanya dibuatnya menjadi mata pelajaran. Tapi yang ini bukan mata pelajaran, ini adalah bagaimana hubungan kita sesama manusia, dan itu seksualitas adalah hal yang sangat manusiawi. Jadi siapapun manusianya itu akan nggak bisa lepas dari itu. Nah, itu kita akan punya masalah yang lebih rumit lagi nanti Mas, karena sekarang di dunia barat itu masalah ini bukan masalah tentang misalnya tentang hubungan pranikah dan lain sebagainya ya dengan tapi sudah bermasalah tentang gender kan gitu loh. Sekarang ada yang non-binary gender, bagaimana yang ini gay, yang ini lesbian, yang ini itu lebih rumit lagi Mas di tingkat internasional kan. Jadi kita ini masih dalam kondisi yang sebetulnya belum seruat yang di sana ya, karena mereka kembali kan lebih sekuler hidupnya. Nah itu yang mungkin sekarang menjadi momen yang paling tepat untuk kita menata ulang kembali bagaimana dalam kita mendidik anak-anak kita supaya nggak tersesat. Sekarang ini kondisinya sudah sangat tersesat. Menata ulang secara menyeluruh ya, karena permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan solusi parsial. Oke. Nah, nggak bisa cuma dikasih alat kontrasepsi terus tiba-tiba urusannya selesai Mas. Gitu. Nah, masukan dari Mas Indra agar ini efektif, karena tentu kementerian juga akan membuat aturan turunan yang merupakan aturan teknis dari PP ini. Apa masukannya Mas Indra? Yang pertama dibongkar dulu sebetulnya ada masalah apa. Kan tadi kan kita nggak pernah tahu ini tiba-tiba munculnya aturan ini tuh dasarnya apa. Kalau memang dasarnya tadi ternyata ada angka yang luar biasa melonjak, tiba-tiba kehamilan remaja yang meningkat 200% misalnya dari tahun sebelumnya, itu kan justru lebih membuat kita aware, karena kita bicara ini harus menjadi concern kita bersama kan. Kalau tiba-tiba misalnya terjadi penyakit seksual menular di antar remaja yang meningkat sekian ratus % misalnya, wah itu kan nggak bisa selesai dengan hanya dikasih alat kontrasepsi. Orang kalau masalahnya di pendidikan kan anak-anak kita ini belum tentu tahu alat kontrasepsi ini dipakainya buat apa dan gimana cara makainya kan. Kan itu problemnya. Jadi harus dibongkar dulu nih sebetulnya ada masalah apa. Kalau ternyata nggak ada masalah apa-apa, ya ngapain juga kan bikin aturan seperti itu, ya kan? Jadi kan udah bisa selesai gitu. Tapi kalau ternyata ada masalah, nah baru kita kemudian mencari solusinya, entah tadi seperti apa. Tapi kalau saya sih sudah mengarah ya memang
kita harus mengembalikan lagi kalau pendidikan itu tidak sama dengan persekolahan. Sekarang semua orang Indonesia itu mikirnya pendidikan itu persekolahan, tapi melupakan tentang bagaimana pendidikan dirubah. Orang Indonesia itu kan jadi mindsetnya kan outsourcing, Mas, urusan pendidikan. Yang di kampung pun ingin anaknya cepat-cepat mondok, kan? Karena ada ketidakpedean dari orang tua di Indonesia bagaimana cara mendidik anaknya sendiri. Yang di kota tadi nyari sekolah favorit, nyari bimbel yang mahal, dan merasa itu sudah selesai. Padahal ada hal-hal yang nggak bisa digantikan oleh orang lain, harus dari orang tua sendiri. Nah, itu yang justru harus diberdayakan. Nah, ini kan harapan di eranya Pak Prabowo mulai mengembalikan lagi pendidikan yang seharusnya, termasuk nanti harapan kita Pak Prabowo juga menunjuk pembantunya urusan pendidikan ini bukan yang sekedar bagi-bagi jabatan, tetapi justru memang orang yang kompeten, orang yang tahu tentang permasalahan dan berupaya mencari solusinya, kan. Itu yang kita harapkan. Dan nanti banyaklah tentunya kita kan harus ada revisi undang-undang Sisdiknasnya. Kita bicara tentang membuat yang namanya peta jalan pendidikan Indonesia atau grand design atau blueprint pendidikan Indonesia. Banyak hal yang harus kita lakukan. Yang kita juga harus sadari, membangun manusia itu tidak bisa instan. Ya kan? Semua yang berhubungan dengan manusia itu betul-betul punya waktu yang natural, itu butuh waktu yang cukup lama. Misalnya seorang ibu yang hamil akan melahirkannya baru 9 bulan, kan? Setelah, terus nggak bisa diubah hitungannya, jadi ya udah kalau gitu kita hamilin 9 wanita aja supaya lahirnya sebulan, kan gitu berpikirnya, kan? Karena ada hal-hal yang natural yang harus kita lakukan. Baik. Ini memang perlu peran dari semua pihak ya, termasuk segitiga tadi, keluarga, lingkungan, masyarakat, kemudian juga dari sekolah. Karena banyak ilmu-ilmu kehidupan yang tidak didapat di bangku sekolah ya, Mas Indra. Baik, betul. Mas Indra, terima kasih banyak pandangannya di Trijaya pagi ini. Sama-sama. Ya, salam sehat, selamat pagi Mas Indra.